Halo borku semua, ya bertemu kembali di dalam Kampung-Kampung Guys channel. Hari ini saya akan coba untuk tukar disc brake. Oke, macam mana kita mau cek ini brake pad masih boleh guna atau tidak. Jadi saya akan gunakan Allen key 3mm. Oke, jadi kita coba masukkan kepala Allen key di bagian tapak brake pad. Sekiranya ketebalan pad yang bersentuh dengan disk itu kurang daripada 3mm, jadi kita boleh katakan brake pad ini harus digantilah. Begini cara saya sukat. Dan kalau saya lihat dia punya pad itu adalah hampir 3mm, jadi saya tukar sajalah memandangkan saya sudah beli. Jadi kita mulakan dengan buka nut rim. Oke, kalau kita gunakan batang pipe nih, kita sambungkan di spana nih, dia nampak lebih mudah. Dan kita cok dulu bagian tayar belakang supaya untuk keselamatan. Kemudian kita gunakan jack lah, dan ini adalah jack rubber pad. Oke, supaya kita punya bodi kereta tidak rosak semasa kita menjek kereta. Kemudian saya simpan di jack stand untuk menahan, dan kita teruskan buka nut dan untuk rim lah. Jadi untuk kita bersihkan dahulu permukaan disc brake yang lama nih. Oke, kalau kita tengok dia punya permukaan tuh seperti sudah menipis. Jadi bagaimana kita mau cek dia? Jadi ini adalah permukaan yang telah digunakan lah, telah dimakan. Saya rasa ini brake disc pun telah guna selama 5 tahun. Itu juga di bagian belakang nih lah, bagian belakang disc juga sudah makan. Mungkin adalah dalam berapa poin milimeter. Jadi kita boleh rasa dia punya permukaan tenggelam berbanding yang di luar. Dan kalau kita suka gunakan vernier nih, kita hanya boleh dapat bacaan yang di luar. Oke, 11 mm. Dan untuk sukat berapa ketebalan yang sudah dia makan, kita gunakan di belakang vernier nih. Kita buat macam ini, jadi yang besi tadi itu dia akan menyentuh di bagian dalam, saya kira dalam 0,5 mm. Jadi saya beranggapan bagian depan dan belakang ini ketebalan yang sudah digunakan adalah lebih kurang samalah. Sebab bila kita membrake, dia akan mengepit disc. Oke. Dan untuk cara-cara cek brake caliper ini bermasalah atau tidak, kita coba goyang dengan sekuat hatinya. Dan kalau kita dengar dia ada bunyi tek 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 ataupun kita boleh rasakan goyangan, saya rasa itu adalah masalah pada pin caliper. Karena semasa kita membrake, semakin lama lubang caliper itu semakin membesar. Dan kita coba buka pin caliper dengan menggunakan spana 14. Oke, ini rupa pin yang sudah lama, ini original pin lah. Ada dia punya rubber di ujung tuh, dia punya grease pun sudah kering. Jadi mungkin salah satu puncak yang bunyi-bunyi terjadi di sinilah. Kita buka pin di bagian bawah. Oke, pin bagian bawah tiada getah di ujung. Kalau kita tengok pun dia ada grease.
dan kita boleh cabut caliper ini terus. Ya, lihat berapa tahun sudah digunakan. Dan ini adalah brake pad yang sudah digunakan lah setelah sekian lama, terlalu lama berkhidmat. Dan garisan tengah itu boleh juga dikatakan marking lah. Nah, tapi kalau boleh jangan kita guna sampai dia habis. Oke. Dan kita coba buka ini dia punya mounting. Oke, ada 2 nut di belakang tuh. Oke, nut size 17. Dan untuk buka rotor disc ini kita tidak perlu buka apa-apa, dan kiranya dia jam kita boleh gunakan screw size 12 untuk masukkan di bagian lubang kecil tuh. Ya, ini bagian permukaan belakang yang sudah dimakan. Kalau saya lihat agak tebal juga lah. Cukup puas hati lah sudah guna nih rotor disc. Sampai permukaan dia sudah kasar dan bergarit-garit. Oke. Kalau kita tengok di manakah dia punya spek minimum nih. Oh, ada di sana. Kalau kita nampak ada tulisan-tulisan tuh MINTH. MINTH itu maksudnya minimum thickness, ketebalan minimum yang kita boleh guna. Sampai mana yang kita boleh guna. Oke, jadi ada tulisannya 10 mm. Jadi ketebalan minimum adalah 10 mm. Yang saya suka tadi 11 mm. Jadi kalau kita guna-guna sampai 10 mm, jadi disc ini perlu ditukar. Dan semasa saya suka ketebalan yang telah digunakan sebanyak 0.5 mm. So jadi sebelah menyebelah 1 mm telah digunakan. So 11 tolak 1 mm 10 mm. Memang wajar lah rotor disc lama ini perlu ditukar. Oke. Jadi saya gunakan saya tukar dengan rotor disc jenama Bosch. Ya, ini kotak dia lah. Mau cakap padu ataupun tidak padu, tapi kalau kita tahu Bosch ini memang brand untuk barang-barang hardware, machinery. Saya rasa oke. Jadi begini dia punya permukaan lah. Oke, dia ada kasar-kasar begitu. Tiada licin, tiada lekuk-lekuk, tiada permukaan yang tenggelam. Belakang pun begitu juga. Oke. Dan kalau kita mau lihat dia punya detail ada di sinilah. Sama juga. 25 diameter, apa tuh? Minimum thickness 10 mm. Sama juga. Oke. Jadi kalau kurang daripada 10 mm dia punya ketebalan ataupun 1 cm, kita perlu tukar sudah rotor disc ini. Oke, jadi ini brake caliper yang saya sudah buka. Ini mounting untuk brake caliper. Setelah saya bersihkan, saya akan cat lah dengan undercoat silver. Oke, supaya cat seterusnya dapat bertahan lama. Dan kemudian saya gunakan cat berwarna Honda Grey ini untuk memberikan warna kepada caliper brake saya ini. Ya, saya tidak mau warna dia yang menonjol, biar yang sedang-sedang, sebab cuma brake disc yang biasa. Oke, untuk brake pad saya akan gunakan juga jenama Bosch. Oke, kalau kita tengok memang padu juga lah dia punya brake pad. Oke, rupa dia begini. Ada klip di ini bagian depan lah. Alright. Jadi saya akan grease bahagian ini lah dengan menggunakan brake caliper grease. Oke, brake caliper grease ini memang guna dia khas untuk
caliper disc brake. Oke, supaya kita punya brake ini tidak melekat, untuk pelincir juga, dan juga untuk melindungi getah-getah pada pin. Oke, ini pin baru yang saya guna, dia ada dua rubber ataupun getah untuk memenuhi ruang brake caliper dan brake mounting. Ya, setelah sapu rata saya masukkan. Setelah dipasang, kita akan buanglah angin ataupun udara di dalam brake caliper nih. Kita tekan-tekan minyak sambil hidupkan engine. Kita buang sedikit minyak di dalam. Dan kita tes juga lah sama ada boleh pusing atau tidak. Oke, kalau kita masuk tayar boleh pusing, mau masuk dia tidak jam. Oke, dan selesai kita turunkan cek kereta ini. Oke, selepas siap kita akan coba brake ini sebanyak 5 hingga 6 kali. Sekiranya oke, tidak masalah, kita boleh guna untuk pemanduan sebenar. Baiklah, saya harap video ini memberi manfaat. Harap kita dapat berjumpa lagi di lain hari. Thank you so much.